Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Asidiki, NIM 2100018426, kelas I. Jadi ini adalah presentasi rangkuman tugas 1 sampai 4 pemrograman web. Oke, yang pertama, internet dan web. Sini pengertian internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet juga merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sejarah perkembangan internet. Yang pertama yaitu di Departemen Pertahanan Amerika Defense Advanced Research Project Agency atau yang disingkat DARPA pada tahun 1969 membentuk suatu jaringan komputer yang disebut dengan ARPANET. Nah, ini untuk memungkinkan personil militer dan peneliti sipil bertukar informasi yang berkaitan dengan hal-hal militer. Kemudian ARPA, proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency. Nah, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer yang berbasis Unix dapat melakukan komunikasi dalam jarak tak terhingga melalui saluran telepon. Selanjutnya, Domain Name System itu diciptakan pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1993 jaringan komputer pada saat itu sudah mampu menghubungkan lebih dari 1,5 juta komputer. Selanjutnya ada perkembangan web. Nah, perkembangan web dimulai pada tahun 1940, itu masih dalam bentuk hypertext yang ditemukan oleh Vannevar Bush. Kemudian pada tahun 1989 muncul aplikasi berbasis hypertext yang menghubungkan antar dokumen di internet diberi nama Enquirer. Nah, Enquirer adalah sebuah database halaman-halaman data dan informasi yang satu sama lain saling terkoneksi atau dikenal dengan istilah link atau terhubung, tersambung. Kemudian pada tahun 1999 pada tahun 1990 itu adalah tahun paling bersejarah di mana tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan. Nah, program tersebut dinamakan World Wide Web atau yang kita kenal saat ini adalah WWW. Kemudian muncul Hypertext Transfer Protocol atau yang disingkat HTTP. Dan pada tahun 1990 muncul web server itu yang pertama kali diaktifkan di Universitas Stanford di Amerika. Kemudian berkembang pada tahun 1991 berhasil di-online-kan dengan alamat linknya http www.w3.org.history. Nah, kemudian pada tahun 1993 Mark Anderson di National Center for Supercomputing Application mengembangkan Mosaic, yaitu web browser pertama berbasis GUI. Nah, perkembangan browser mulai berkembang pada saat itu dari tahun 1993 sampai saat ini itu dapat dibuktikan dengan munculnya browser-browser seperti Mozilla, Chrome, Brave, Microsoft Edge, atau yang pada saat itu tahun 1993 muncul Midas, Airwise, Viola, dan Samba. Pemrograman web. Konsep pemrograman berbasis web.
Pemrograman web adalah suatu usaha menulis suatu perintah sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Sama seperti membuat suatu program. Aplikasi berbasis web adalah sebuah sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web dan diaplikasikan secara online melalui media internet. Nah, arsitektur dari aplikasi berbasis web ini berbasis client server, yaitu dengan pemrograman client side dan server side. Nah, aplikasi berbasis web ini menggunakan protokol HTTP. Selanjutnya adalah web development tools, yaitu apa saja yang kita butuhkan pada saat membuat web. Yang pertama ada browser. Nah, browser itu berfungsi sebagai perantara kita membuka web. Selanjutnya pengolah grafis, contohnya Photoshop, CorelDRAW. Kemudian selanjutnya ada pengolah animasi, itu bisa menggunakan Adobe After Effects atau Adobe Premiere Pro. Selanjutnya ada web editor. Nah, ini contohnya seperti Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad, dan masih banyak aplikasi lainnya. Bahasa pemrograman web. Bahasa yang digunakan di client side itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian di server side menggunakan bahasa ASP dan PHP. Jenis-jenis web. Yang pertama adalah katalog, yaitu web yang menampilkan katalog. Kemudian e-commerce seperti contohnya Tokopedia, Shopee. Kemudian e-learning yang saat ini banyak digunakan di universitas atau sekolah. Kemudian komunitas, yaitu web yang dimiliki oleh komunitas. Kemudian portal, contohnya seperti portal UAD atau portal dakwah dan lain sebagainya. Kemudian web personal, itu web milik perseorangan. Selanjutnya ada fungsi web. Web memiliki fungsi komunikasi, yaitu web sebagai sarana komunikasi antar penggunanya. Fungsi informasi itu lebih ditekankan pada kualitas bagian konten karena tujuannya adalah menyampaikan informasi. Jadi web itu berfungsi untuk menyebarkan informasi. Contohnya seperti website berita, Kompas, Babe, dan lainnya. Fungsi hiburan, yaitu sebagai sarana hiburan untuk game atau video. Kemudian fungsi transaksi biasanya digunakan antar perusahaan bertransaksi, misalnya menggunakan e-banking, mobile banking. Kemudian fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini bisa sebagai alat pemasaran. Contohnya yang digunakan di e-commerce. Kemudian nilai tambah itu untuk sarana promosi. Selanjutnya Hypertext Markup Language atau disingkat HTML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. Nah, HTML sendiri ini bukan bahasa, melainkan serangkaian markup teks. Nah, sejarah HTML itu dimulai pada tahun 1980, yaitu pertama dimulai dari Generalized Markup Language dibuat oleh IBM pada tahun 1980. Itu adalah kode untuk menghubungkan teks dengan perintah pemformatan agar mengenali elemen dokumen. Selanjutnya berkembang menjadi standar Generalized Markup Language pada tahun 1986. Itu dikeluarkan oleh ISO. Kemudian pada tahun 1989 Kaliau Tim bekerjasama dengan Berners-Lee untuk mengembangkan XML yang sekarang lahir menjadi HTML. HTML ini HTML masih terus berkembang menjadi HTML1, HTML2, HTML3 dan 4 sampai 5.
Dan kemudian ini ada sintaks HTML. Yang pertama sintaks dasar, kemudian tag font untuk mengatur jenis font atau ukuran dan warna, kemudian ada atribut, misal kita ingin memformat suatu teks menjadi bold, italic atau underline, kemudian ada sub, program, dan breakline. Kemudian ini adalah sintaks untuk menginputkan gambar atau link. Nah, dalam sintaks gambar ini image source, di sini dituliskan nama file dari gambar tersebut dapat berformat JPG atau PNG. Kemudian ada href link, ini untuk memasukkan link, di sini link yang akan kita tuliskan. Kemudian ada sintaks paragraf untuk menuliskan suatu paragraf ke dalam HTML. Selanjutnya ada frame dan form. Frame ini adalah berfungsi untuk memecah beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing tampilan berisi sebuah tampilan file HTML. Kemudian masuk ke bagian form. Kegunaan form adalah memperoleh data user secara online, memperoleh feedback dari user mengenai website yang dibuat. Kemudian di sini ada komponen input dalam form, ada radio dan select. Dan di sini ada atribut form. Yang pertama text area untuk menginputkan teks, kemudian ada kolom, baris, rows, name untuk nama, size, ukuran, value yaitu nilai dari inputan, kemudian multiple yang nantinya user dapat memilih opsi dalam input di form tersebut. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.